Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Gateksa Putri dari kelas G5 nomor presensi 15 akan mempresentasikan hasil kerja saya membuat teks editorial. Di sini teks editorial yang saya buat berjudulkan Invasi Cina Menggila, Bagaimana dengan Indonesia? Sebelum saya memulai untuk menganalisis teks editorial yang saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks editorial. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Struktur dari teks editorial sendiri ada 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Adalah pendahuluan berisi penyampaian pendapat atau sudut pandang redaksi mengenai suatu permasalahan. Yang kedua adalah argumentasi. Memberikan pembahasan atau redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan pada bagian tesis. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat, berisi simpulan, saran, atau rekomendasi yang berisi harapan redaksi kepada pihak terkait agar mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Untuk selanjutnya adalah unsur kebahasaan dari teks editorial. Yang pertama ada adverbia. Adverbia yang digunakan pada umumnya berupa adverbial kuantitatif seperti selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan sebagian besar waktu. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung untuk menghubungkan baik antar kata, antar frasa, maupun antar kalimat, seperti sedangkan, namun, yaitu, oleh sebab itu, sehingga, karena, sebab, tidak hanya berpasangan dengan tetapi juga bukan berpasangan dengan melainkan. Untuk selanjutnya adalah kalimat retoris. Kalimat yang sebenarnya tidak perlu memerlukan jawaban atau memang tidak perlu dijawab karena sebenarnya bukan sedang bertanya, tetapi mengungkapkan sebuah pernyataan dengan bentuk pertanyaan. Selanjutnya ada kata ganti petunjuk atau promina demonstrativa. Kata ganti yang merujuk tempat, peristiwa, waktu, seperti ini, itu, kesini, begitu. Untuk yang selanjutnya adalah verba material. Salah satu jenis verba yang menyatakan subjek melakukan sesuatu perbuatan, pekerjaan, ataupun aktivitas yang dapat dilihat, seperti membaca, menulis, menangkap, menyelenggarakan, dan memukul. Selanjutnya adalah verba relasional. Salah satu jenis verba yang menghubungkan antara subjek dengan pelengkap seperti merupakan, memiliki, dan menyebabkan. Dan yang terakhir ada verba relasional. Salah satu jenis verba yang bermakna tanggapan atau reaksi dari suatu perbuatan, peristiwa, ataupun keberadaan, seperti menikmati, khawatir, mengamati, dan merasakan. Selanjutnya, saya akan menganalisis teks editorial yang telah saya buat. Untuk yang pertama, analisis struktur. Pernyataan pendapat atau tesis. Dari teks yang sudah saya buat ini, paragraf 1 hingga paragraf 4 merupakan pernyataan pendapat atau tesis. Dalam paragraf tersebut membicarakan mengenai pendapat suatu isu yang sedang hangat dibicarakan, kemudian saya kembangkan dengan penjelasan-penjelasan yang mendukung isu tersebut. Paragraf 1. Dari paragraf 1 ini, saya menjelaskan tentang apa itu inflasi. Tujuannya agar para pembaca dapat mengerti apa itu inflasi sebelum menuju inti dari pembahasan mengenai kondisi inflasi di dunia. Paragraf kedua. Dari paragraf kedua ini, saya menjelaskan tentang apa yang menyebabkan penekanan inflasi semakin tinggi. Seperti yang dapat dilihat dari paragraf kedua, inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply atau
cost push inflation. Dari sisi permintaan atau demand pull inflation dan dari sisi ekspektasi inflasi. Dari paragraf ketiga, saya menjelaskan tentang perilaku masyarakat dalam pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang. Selanjutnya paragraf keempat. Dari paragraf keempat ini, saya mulai menyinggung mengenai keadaan dunia yang sedang diguncangkan dengan sebuah ancaman perekonomian. Lebih rincinya lagi, di mana negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, Cina, telah mengalami inflasi. Selanjutnya, struktur kedua yaitu argumentasi. Dari teks yang sudah saya buat ini, paragraf kelima hingga paragraf ke-9 merupakan sebuah argumentasi dari redaksi yang mendukung kasus yang sebelumnya sudah diperkenalkan pada bagian tesis, yaitu inflasi. Di sini saya juga memberikan beberapa hasil dari pendataan mengenai berapa persen jumlah kenaikan dan lain sebagainya. Paragraf kelima. Dari paragraf 5 ini dapat diketahui bahwa Badan Statistik Nasional Cina telah menyatakan inflasi di Cina ini menyebabkan lonjakan harga di berbagai komoditas dan bahkan kenaikan harga dari produsen pun turut meningkat tajam mendekati rekor. Kemudian, di dalam paragraf ini juga telah dikuatkan dengan jumlah persentase kenaikan yang terjadi. Paragraf 6. Dari paragraf 6 ini menjelaskan bahwa pemerintah mengatakan kenaikan inflasi konsumen dengan melonjaknya biaya sayuran dan gas disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan meningkatnya biaya transportasi. Selanjutnya paragraf ke-7. Dari paragraf ke-7 ini menjelaskan bahwa pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan mengungkapkan Republik Indonesia juga akan terkena akibatnya. Bukan hanya Republik Indonesia saja, melainkan akan berdampak langsung pada dunia. Selanjutnya, pada paragraf 8 ini menjelaskan bahwa menurut Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira, inflasi di Cina dapat berpengaruh pada ekonomi Republik Indonesia dalam jangka yang pendek. Selanjutnya yang terakhir adalah paragraf ke-9. Dari paragraf 9 ini menjelaskan dampak yang lebih buruk bisa saja terjadi jika inflasi Cina mempengaruhi harga komoditas di Indonesia. Beberapa di antaranya pun sudah terjadi di Indonesia, yaitu kenaikan harga pangan dan ternak. Selanjutnya untuk struktur yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat. Dari teks yang sudah saya buat ini, paragraf ke-10 merupakan penjelasan dari beberapa upaya Cina dalam menekan nilai harga inflasi agar masalah ini cepat teratasi dan tidak berdampak lebih buruk lagi. Dan yang terakhir di sini, saya akan menganalisis unsur kebahasaan dari teks editorial yang telah saya buat. Untuk yang pertama adalah adverbia. Dari teks yang sebelumnya saya buat, saya menemukan kata sebagian. Yang kedua adalah konjungsi. Di sini saya mengambil beberapa yaitu karena, sebab, namun, dan melainkan. Yang selanjutnya adalah kalimat retoris. Saya ambil dari judulnya sendiri, yaitu inflasi Cina menggila, bagaimana Indonesia? Mengapa saya mengambil kalimat ini? Karena kalimat ini sebenarnya bukan sebuah bentuk pertanyaan, namun hanya mengungkapkan sebuah pernyataan, yang nantinya akan saya bahas juga di dalam teks editorial saya. Untuk unsur selanjutnya adalah kata ganti petunjuk. Di sini saya menemukan ini dan itu. Selanjutnya adalah verba material. Saya mengambil dari teks saya yaitu mencatat. Selanjutnya, verba relasional. Saya menemukan kata merupakan. Dan yang terakhir adalah verba mental. Saya menemukan dirasakan dan khawatir. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.